kami ucapkan kepada Bapak PJ Bupati Takalar Dr. Setiawan Aswad Master Development Planning di Baruga Imanindori. Oleh panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Penjabat Bupati Takalar, yang kami hormati Bapak Kepala Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Selatan, yang kami hormati Bapak Fasilitator Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 6 Kabupaten Takalar, yang kami hormati Bapak Seksi Pembinaan SMA Cabang Dinas Wilayah 7 Kabupaten Takalar, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar, yang kami hormati Bapak Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar, yang kami hormati Bapak Ibu Pengawas Bina SMA, SMK, SLB, Cabang Dinas Wilayah 7 Kabupaten Takalar, yang kami hormati Bapak Ibu Pengawas Bina Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar, yang kami hormati Bapak Ibu Pengajar Praktik Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 6, Bapak Ibu Kepala UPT se-Kabupaten Takalar, dan yang berbahagia calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Takalar. selamat Dan siang. panen hasil belajar calon guru penggerak Angkatan 6 bertempat di Baruga Imanindori, kantor Bupati Takalar, Sabtu 15 April 2023 dimulai. Hadirin yang kami hormati, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, berada di tempat ini untuk menghadiri acara Lomba Karya 7 dan panen hasil belajar pendidikan guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Takalar tahun 2023. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Guru Penggerak yang dipimpin oleh Ibu Santi Samad, SPD. Indonesia
Disilahkan duduk kembali. Sambutan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar kepada Bapak Muhammad Nurdin SPD MPD dengan hormat disilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak PJ Bupati adalah lebih muda saya. Mungkin pengaruh Lailatul Qadar. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Balai Besar Guru Penggerak yang energik sekali saya lihat beliau, mungkin karena selalu bergerak. Bapak Ibu pendamping dan gagah-gagah sendiri cantik-cantik, Bapak Ibu peserta guru penggeraknya. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya pada kita semua, sehingga alhamdulillah seharian full ini kita di sini. Saya yakin kehendak ini dari Balai Besar juga akan membersamai kita untuk mengantarkan teman-teman kita yang ada di luar untuk bisa sampai di titik ini juga. Karena kita sangat berharap ke depan Takalar menjadi salah satu lokomotif kemajuan pendidikan di Sulawesi Selatan. Dan terakhir, saya sangat berharap yang sekian namanya ini bisa disampaikan ke dinas. Nanti kita bagi zonanya. Yang bertanggung jawab di sekolah ini siapa? Supaya bukan cuma cerita bahwa saya akan membimbing ini dan itu, tetapi bagus barangkali kalau ditambah dengan SK supaya lebih kuat dan bisa didengar semua. Yang datang baru 2 tahun kemarin selesai S1 kan? Siapa mau aja kan? Biasanya itu tidak bisa disalahkan karena memang sudah menjadi tradisi kita. Tetapi di dalam mengajar ilmu seharusnya tidak boleh ada istilah senior dan junior. Tetapi siapa yang bisa berbagi dan berapa besar yang bisa kita ambil dari teman-teman kita. Saya kira itu demikian, dan kami mohon mewakili teman-teman Pak Bupati mungkin sebentar bisa memberikan wejangan-wejangannya untuk kita semua, menambah semangat kita semua. Saya kira demikian. Terima kasih. Billahi bisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Bapak Kepala Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Selatan oleh Bapak dengan hormat disilahkan. Usailah hidup sebatang kara, rantaikanlah bunda si penumpang lara, agar berkah hadir dalam acara. Mari memulainya dengan kata bismillah. Yang terhormat pejabat Bupati Takalar, dengan bangga dan bahagia saya menyebut nama beliau Bapak Dr. Setiawan Hasan, MPLG. Seseorang yang kemudian seiring berjalan waktu menginspirasi hampir banyak kalangan, termasuk kami di kalangan akademisi. Salam terhormat selalu untuk beliau. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati para pengajar praktik, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Takalar, para kepala sekolah, pengawas, dan seluruh tamu undangan yang sempat hadir pada tempat ini. Yang sama saya muliakan. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in amma ba'du. Ahsantum
li anfusikum wa in asabtum falaha. Bahwa sesungguhnya ketika seseorang melakukan sesuatu kebaikan, berbuat baik, jika Anda melakukan sebuah kejahatan, maka tentu kejahatan itu untuk diri Anda sendiri. Begitu kurang lebih arti saya kutip secara bebas. Kenapa saya memulai dengan itu? Pendidikan di negeri ini, Bapak Ibu yang saya hormati, begitu melewati satu tujuan dalam hal ini mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang paling fenomenal, starting itu dimulai ketika Ki Hajar Dewantoro mengeluarkan model pendidikannya. Sesuatu semboyan yang begitu sangat terkenal, yang ternyata sebenarnya di daerah Sulawesi Selatan juga itu ada, bahwa ketika di depan dia menjadi contoh, menjadi teladan, ketika dia di tengah menjadi penyemangat, inspirator, ketika dia di belakang menjadi pendorong. Itu semua kita paham. Tetapi kemudian seiring perjalanan waktu, pendidikan di negeri ini seolah menjadi kawah candra di muka, tempat penggemblengan, tempat penggojlokan anak didik, dan kita pernah semua lewati itu, termasuk Pak Bupati. Amin, semoga boleh jadi bupati benar. Kita dulu sekolah belajar begitu banyak ilmu yang kemudian ternyata setelah kita tahu bahwa ternyata tidak semua yang kita pelajari kemarin itu ada 3 fase atau 3 kelompok kehidupan di dunia kerja, kehidupan dalam rumah tangga, dan kehidupan di masyarakat. Apa yang kita gunakan di ketiga tempat tersebut ternyata tidak lain dan tidak bukan adalah kemampuan analisis, melatih kemampuan analisis kita untuk menjadi seorang pengambil keputusan, menjadi seseorang yang dapat menemukan solusi terhadap permasalahan hidup kita. Sebenarnya itulah yang ingin dicapai dalam pendidikan, dengan tanda kutip dalam suasana yang menyenangkan. Karena ternyata apa yang kita pelajari dalam keadaan susah, begitu pulang sekolah, makanya dikatakan anak kita bodoh. Dulu dalam tanda kutip ya, kita sering mengatakan bodoh atau lemah atau apa, karena terlalu banyak yang kita berikan. Terlalu banyak, sama kalau kita melihat orang jadi pemalas, suruhlah dia dengan pekerjaan yang terlalu banyak. Bukan dia malas, tapi dia tidak mampu menyelesaikan pekerjaan itu dalam satu momen sekaligus. Kan bukankah pekerjaan itu paling ringan adalah pekerjaan yang fokus dan cuma satu, tetapi dapat menyelesaikan berbagai macam pas lain, tidak tentu baik kita kalah. Begitu pula sebaliknya. Jadi diasah secara berpikir dan pandang mata. Mesti sambutan ini hanya untayan kata, harap diberi makna dan hadirkan cinta. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pendidikan guru penggerak telah berlangsung selama 6 bulan lamanya. Suka dan duka telah dilalui para calon guru penggerak angkatan 6. Untuk itu, marilah kita mendengarkan perjalanan program pendidikan guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Takalar kepada Bapak Rusdianto SPD MSc. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala sore yang siang menjelang sore ini atas berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita semua hadir di forum ini di ruang yang sangat berbahagia, khususnya bagi kawan-kawan, teman-teman yang telah berjuang mengikuti pendidikan guru penggerak selama kurang lebih 6 bulan sampai hari ini. Yang kami hormati dan banggakan Bapak Pejabat Bupati Kabupaten Takalar,
Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar serta seluruh jajaran, Bapak Fasilitator, Bapak Ibu pengajar praktik, Bapak Ibu para undangan, kepala sekolah, dan Bapak Ibu pengawas, dan seluruh undangan yang mungkin tidak sempat saya sebut satu persatu, dan yang berbahagia kawan-kawan, teman-teman, 42 orang calon guru penggerak start dari awal 6 bulan yang lalu, insya Allah utuh sampai hari ini 42 orang. Bapak Ibu yang saya hormati, terkhusus Bapak Pejabat Bupati yang kami banggakan, sampai hari ini mungkin agak panjang kalau harus diceritakan secara rinci bagaimana perjalanan kami belajar di pendidikan guru penggerak ini. Namun izinkan kami, saya Pustianto SPD MSc, saya guru IPA di SMP Negeri 2 Takalar, menguraikan mungkin tidak panjang, mudah-mudahan bisa mewakili seperti apa perjalanan kami di 6 bulan dalam pendidikan guru penggerak ini. Bapak Ibu yang ada di forum mungkin bisa melihat di slide bahwa ini diawali dari surat atau surat keputusan dari Dirjen BPK tanggal 22 Juli dan kita bisa lihat ada 42 orang di Kabupaten Takalar yang berhasil lolos sampai ke titik ini dengan rincian SMA, guru SMA 8 orang, guru SMK 6 orang, guru SLB 1 orang, guru SMP 13 orang, guru SD 11 orang, dan guru TK 3 orang. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, alur belajar CBP kita bisa lihat. Ini gambaran singkatnya Bapak Ibu, bahwa kami sampai hari ini alhamdulillah telah menyelesaikan 10 modul wajib yang kami harus selesaikan, dan di setiap modul itu alur belajar kami menggunakan alur Merdeka, akronim dari tahapan-tahapan belajar yang akan saya sampaikan singkat berikutnya. Pendidikan kami diawali dari pembukaan oleh Mas Menteri pada tanggal 24 Agustus 2022. Lalu kemudian setelah itu 5 hari kemudian setelah kami dibuka secara resmi di Dinas Pendidikan oleh Pak Kadit ketika dan Pak Kadis, kami pulang ke rumah masing-masing. Bismillah, kami mulai dengan pretest Bapak Ibu. Hal yang mencengangkan, ternyata sampai tengah malam kami juga masih saling mengingatkan bahwa ternyata masih ada teman-teman kami yang belum masuk pendampingan individu sebagaimana yang ada pada alur Bapak Ibu, dan kemudian membersamai kami di dalam kegiatan Lokakarya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan alhamdulillah hari ini sampai pada Lokakarya 7, panen hasil. Satu perjalanan yang sekali lagi mungkin begitu panjang bagi yang tidak menjalaninya. Bagi kami, waktu 6 bulan itu di awal mungkin terbayang akan melelahkan, tapi korsa yang terbangun, kebersamaan, kolaborasi, sharing informasi, kemudian saling menguatkan untuk menjadi bagian dari perubahan ekosistem pendidikan menuju pada pendidikan yang memerdekakan, itu menjadi semangat bagi kami. Akhir Bapak Ibu, filosofinya bahwa puncak tidak selalu identik dengan landai dan mulus. Tapi meski demikian, kami menganggap bahwa apa yang kami lalui jatuh bangun selama perjalanan 6 bulan ini, bahkan salah seorang dari pengajar praktik kami, Pak Bupati, lebih dulu dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, itu menjadi bagian dari perjalanan kami di Takalar sampai hari ini. Semangat baru, Pak. Kami memiliki satu asa yang terus kami akan kembangkan, sebagaimana semboyan guru penggerak
tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Insya Allah kami akan terus melakukan itu bersama. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Selanjutnya, pengukuhan guru penggerak Angkatan 6 dan koordinator guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Takalar yang ditandai dengan pemasangan selempang oleh penjabat Bupati Takalar, Bapak Dr. Setiawan Aswad, MDF PLG. Berikut nama-nama yang akan dikukuhkan secara simbolis. Bapak Rusmianto SPD MSc, Ibu Harniati SPD MPD, Ibu Julian Samsi SPD MPD, Bapak Makmur SPD MPD, Ibu Fitri Susanti SPD AUD, Ibu Syamsiah SPD MPD, Bapak Mansur SPD. Dimohon berkenan Bapak Pejabat Bupati Takalar untuk mengukuhkan. Awas foto-foto hati-hati. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Ya, sesi foto bersama. Kemudian gambar selesai. Marilah kita dengarkan bersama sambutan sekaligus membuka kegiatan payung hasil pejabat Bupati Takalar kepada Bapak Dr. Setiawan Aswad, MDF PLG, dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita. Mana tadi teman saya? Saya tidak tahu ya, karena ini Pak Arman menurut saya kalau sudah patut harus balas juga. Saya tidak tahu yang benar ya teman saya. Sungguh indah bulan purnama yang bergerak. Kedatangannya begitu kita dambakan. Kalau
pendidikan menuju kecemerlangan. Cocok itu, Bu. Yang jelas tidak cocok karena menurut pola pantun tidak sesuai. Yang saya hormati tentu saja sahabat saya, teman saya, guru saya selalu kita saya berdiskusi tentang pendidikan. Bapak Dr. Arman, Kepala Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Selatan, yang saya hormati dan saya banggakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar beserta jajaran. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan juga yang mewakili Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Selatan, Pak Sudralis, dalam hal ini bersama Pak Hamzah. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan juga mewakili pengawas Pak Dokter juga kepada sana kita, Dokter Fahmi, Pamir, Dokter Pamir, doa aja mudah-mudahan cepat juga. Yang saya banggakan dan saya hormati para pengajar praktik yang ada, yang hadir pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati dan saya banggakan juga tentu saja adalah kepala sekolah yang hebat-hebat yang hadir pada kesempatan kali ini, dan yang paling berbahagia saya hormati dan saya andalkan ini adalah para calon guru penggerak kita, calon penggerak buat teman-teman semua. Dan tentu saja hadir semua yang saya hormati, saya banggakan. Arman ini, Pak Dr. Arman ini sebuah nikmat tersendiri bisa bersilaturahmi dengan kita semua, jajaran Balai Besar Guru Penggerak, kemudian teman-teman Dinas Pendidikan Provinsi Selatan, teman-teman dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar, dan semua ini guru penggerak kita tadi yang saya lihat itu mulai dari SD, SMP sampai SMA SMK tadi Pak, ada semua. Kalau ini jumlahnya guru penggerak Kabupaten Takalar angkatan ke-6. Mantap. Tenang, sebentar lagi buka puasa. Iya. Jadi alhamdulillah saya kira sebuah kesyukuran itu kita bisa ketemu dan sepatutnya lah kita senantiasa mengungkapkan rasa dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam salawat Rasulullah Muhammad SAW, yang insyaallah kalau kita mengenali beliau tidak hanya kita mengharapkan syafaat dari beliau, tapi insyaallah kalau kita mengenali beliau maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan membanggakan kemanusiaan kita di hari kelak. Amin ya rabbal alamin. Pertama ini saya mengucapkan juga selamat menjalankan ibadah puasa buat kita semua. Teriring harapan dan doa semoga kesehatan, waktu luang. Sekolah itu Pak, waktu luang. Kegiatan aktivitas mengisi waktu luang. Muncullah sekolah itu. Pertanyaannya sekarang, apa itu waktu luang Pak Bu? Ya itu tadi, taman bermain dan menyenangkan seharusnya. Ketika kita menggunakan sekolah itu, berada di sekolah itu. Pertanyaannya, mampu tidak sekolah sudah bertindak seperti itu Pak Bu? Menjadikan itu waktu luangnya berharga. Ya. Itu penting sekali Bapak sekalian. Ini mohon maaf kalau saya agak tapi saya mencoba membawa kita kepada dunia lain ya Pak ya. Di dunia pelayanan Pak Bu. Karena saya anggap sekolah itu adalah fungsi layanan. Functional value-nya ini layanan harus ada, tidak bisa tidak. Kapan kita tidak selesai, mati kita. Tidak relevan bagi sekolah itu Pak. Dia harus bisa relevan. Sekolah itu harus bisa memberi jawaban terhadap kebutuhan dan persoalan di masyarakat. Functional value-nya. Tapi tidak cukup sampai situ Pak, karena ada juga sekolah lain. Pertanyaannya, mampu kita tidak bersaing dengan sekolah Pak? Di sana juga ada penyedia jasa pendidikan Pak. Di sana ada mesin yang bisa menggantikan peran guru. Robotik, artificial intelligence, bisa Pak. Buka pakai cat. Apa itu Pak? Yang viral sekarang? Cat? Iya. GPT Pak ya? Ketik pakai di situ Pak. Ada semua di situ. Seakan-akan dia itu menjadi guru buat kita. Dia bilang, buatkan saya puisi yang sedih. Langsung
Itu kan detik muncul. Tanya sama guru, Bu, buatkan saya 3-4 malam belum tentu selesai. Coba bayangkan Pak. Jadi profesi guru itu menghadapi tantangan yang demikian berat ke depan, menantang Pak. Tidak hanya dengan sesama guru, tapi tadi mesin berkompetisi dengan kita. Makanya tidak cukup ini functional value Pak, tidak cukup. Harus ada namanya emotional value, nilai emosional yang ini tidak dapat oleh mesin. Disitulah sejatinya fungsi guru, hakikat guru di situ. Tidak bisa tidak, guru nanti ke depan harus mendapatkan bantuan artificial intelligence. Jangan tidak pernah guru penggerak. Menurut saya esensinya adalah itu. Bagaimana menjadikan sekolah itu sebagai tempat anak-anak kita bisa berpetualang. Kita harus menciptakan metode pembelajaran yang mampu menyenangkan buat mereka, memberi makna buat mereka ketika mereka ada di sekolah. Itulah guru penggerak, Pak. Ya, guru penggerak saya yakin kental dengan nuansa emosional value-nya. Saya yakin itu kental. Karena pada intinya ini sentuhannya adalah kemanusiaannya. Namanya saja Pak, guru penggerak. Ya, guru yang harus bergerak, tergerakkan, dan menggerakkan, ya, dan berbagi. Ya. Dan di situ Pak intinya pasti leadership, tidak bisa tidak. Ya, karena memang Pak untuk mentransformasi pendidikan disediakan ruang untuk itu, maka saya yakin Pak, kadang-kadang kita frustasi, manakala kita tidak mempunyai motivasi yang kuat. Ya, tetapi saya yakin mentalitas sebagai agent pembaharuan itu saya kira sudah ditanamkan pada teman-teman semua. Tapi sekarang kita lihat ujiannya seperti apa. Tapi di satu sisi, saya bilang Pak Arman, Pak Nurdin, secara struktural ruang itu harus disediakan, tidak bisa tidak. Jangan pernah biarkan teman-teman ini sendirian Pak. Karena manakala mereka berjuang sendirian, maka kadang-kadang pada akhirnya mereka akan hapus. Pada akhirnya, ya Allah itu, Tuhan itu akan menciptakan ini dan segala sesuatu pada saatnya. Insya Allah. Dan saya yakin teman-teman yang bermimpi jadi kepala sekolah, jadi pengawas, jangan pernah padamkan mimpi itu. Bangun saja terus Pak ya. Bangun saja terus Pak. Karena insya Allah semangat zaman itu berpihak kepada kita nantinya. Kadang-kadang kita banyak bisa menawarkan kebaikan kepada lingkungan kita. Saya kira itu barangkali beberapa hal yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf kalau teman-teman dari Balai Besar Guru Penggerak yang selama ini sudah banyak mengawal kita hadir pada saat-saat yang kritis kita butuhkan. Kita berharap nanti pihak pemerintah daerah itu juga akan mengambil bagian lebih besar dalam rangka menggerakkan dunia pendidikan kita. Demikian barangkali Ibu sekalian yang saya hormati, dan dengan senantiasa mengharapkan Allah SWT dan seizin dari teman-teman sekalian, maka kegiatan Lokakarya ke-7 panen hasil belajar pendidikan guru penggerak angkatan ke-6 Kabupaten Takalar kita buka bersama dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan doa oleh Bapak Ariel Supratman Maswadi SPD. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, para hadirin yang sempat hadir pada hari ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak, menyatukan jiwa dan pikiran, seraya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina abwaabal barakah. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu keberkahan. Allahumma iftah alaina
Abu Abbas mendatangi pintu-pintu rezekimu yang halal. Allahumma aftah alaina abwaaba rahmatika. Ya Allah, bukakan pula kepada kami rahmat-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, limpahkanlah rahmat dan ria kami bisa menuntut barakah dari segala kegiatan kami pada hari ini. Ya Allah, ya Anfusana, wa ilham takfir lana wa tarhamna anakuna minal khawsirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, akhirnya seluruh rangkaian acara telah kita lalui bersama. Semoga acara Lokakarya 7 dan panen hasil belajar ini senantiasa membawa manfaat untuk kita semua dan membawa keberkahan pada masa depan yang lebih gemilang. Saya Rina Sakinah mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang menimbulkan ketidaknyamanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon kesediaan Bapak PJ Bupati Takalar bersama dengan Bapak Kepala Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Fasilitator Pendidikan Guru Penggerak Kabupaten Takalar, Bapak Kepala Bina SMA SMK SLT Cabang Dinas Wilayah 7 Kabupaten Takalar, Bapak Ibu Pengawas Bina Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar untuk melakukan kunjungan ke setiap stand yang ada di ruangan ini. Disampaikan bahwa di ruangan Sekretaris Daerah akan dilakukan kelas berbagi. Jadi Bapak dan Ibu undangan bisa mengunjungi tempat tersebut. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so
knows what our future holds. I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, and if she falls in love, we'll let her go. I'll walk her down the aisle. She looks so beautiful in white. Yeah, yeah. So beautiful in white. So as long as I live, I love you. We'll have it hold you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white. It's a night. Na 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 na. So beautiful in white tonight. Tiba-tiba ku teringat dirinya dan semua cerita-cerita indah tentangku dan dia. Tiba-tiba dalam hati bertanya, sedang apa dan di mana dia? Masihkah dia menyimpan rasa ini tiba-tiba ada setelah sekian lama kita berpisah, atau mungkin memang masih ada rasa. Semoga dia rasakan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setiawan Aswad, PJ Bupati Takalar. Saya sangat menyambut baik kegiatan ini dan saya kira ini sangat berguna bagi dunia pendidikan kita. Tentu saja pemerintah daerah, khususnya pemerintah Kota Takalar, memiliki komitmen yang kuat untuk bisa menggunakan para guru penggerak kita ini sebagai penggerak utama daripada pendidikan kita. Kita berharap insya Allah mereka akan memiliki semangat juang yang tinggi, menjaga konsistensi, sambil insya Allah pemerintah daerah akan berusaha menjadikan ruang bagi mereka untuk bisa beraktualisasi. Demikian saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masihkah dia menyimpan rasa ini tiba-tiba ada setelah sekian lama kita berpisah, atau mungkin memang masih ada rasa. Semoga dia rasakan yang sama. Saja untuk penjelasan kegiatannya, kalau di sini akan dijelaskan secara detail. Jadi nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan juga boleh. Silahkan yang ini namanya siapa Bu? Silahkan perkenalkan diri. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sampaikan rasa terima kasih saya kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Sosial Takalar serta pendamping beliau. Kemudian ada di tempat ini. Baik. Di sini saya ingin memperkenalkan salah satu program yang merupakan prakarsa perubahan saya di sekolah, yaitu Kompakki. Ya. Jadi Kompakki ini akronim kata dari kelompok belajar kreatif ilmiah. Ya. Kebetulan saya itu berlatar belakang bidang studi kimia. Saya perkenalkan, saya Ratnawati. Saya mengajar di SMA Negeri 3 Takalar. Siapa tahu ada anak di SMA 3, salah saya ajar barangkali. Ya, ini hanya akronim saja, tetapi yang paling penting adalah latar belakang kenapa saya memilih program ini. Pertama, program ini sangat melibatkan sekali murid, ya, karena sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu Bapak Pendidikan kita, yang mengatakan bahwa pendidikan itu adalah
oleh dan murid. Jadi tujuan dari pendidikan adalah murid, murid dan murid. Ya, semuanya untuk murid. Jadi kita harus berpihak pada murid. Nah, di sini di program ini sangat melibatkan murid dan akan menunjukkan bagaimana kepemimpinan murid nantinya. Jadi student analysis ya. Nah, di situ ada 3. Mungkin tadi dijelaskan di sebelah oleh teman kami. Ada 3, ada voice ya, ada suara, kemudian ada voice, ada pos atau pilihan, kemudian ada kepemimpinan ya. Ya, jadi di sini dilibatkan sekali. Mengapa? Karena awal saya berinisiatif mengambil program ini karena itu timbul dari keprihatinan saya sendiri sebagai guru kimia dengan adanya diskusi-diskusi kecil siswa saya ya yang kebetulan menghadap ke saya yang saat itu merasa prihatin melihat bahwa di beberapa tahun terakhir khususnya pada saat COVID itu pada beberapa ajang lomba di sekolah kami itu menurun prestasinya. Jadi menurun lomba yang didapatkan itu menurun sekali. Dia tidak bisa mendapatkan juara sesuai dengan harapan. Nah, dari itulah maka saya berdiskusi, berbincang-bincang dengan siswa dan saya memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan idenya. Nah, jadi di situ akan keluar bagaimana siswa itu menyuarakan ide-idenya. Nah, apa yang ingin siswa lakukan supaya bisa mengatasi masalah yang dihadapi. Nah, dari situlah maka saya menampung semua ide-ide atau gagasan-gagasan dari siswa saya. Kemudian saya mendiskusikan, ya, jadi setelah saya mendiskusikan dengan siswa saya mensosialisasikan dan mendiskusikannya kepada pihak kepala sekolah. Jadi program yang saya buat ini tidak atas keinginan saya sendiri, tetapi terlebih dahulu saya harus membicarakannya juga dengan kepala sekolah sebagai pimpinan saya. Dan alhamdulillah setelah berbicara dengan kepala sekolah, alhamdulillah kepala sekolah itu sangat menyambut baik apa yang telah saya programkan. Nah, bukan hanya dari segi lomba-lomba tadi yang menurun prestasinya yang latar belakang itu, tetapi saya melihat bahwa di sekolah saya, ya mungkin Bapak Ibu sudah tahu bahwa SMA 3 itu jumlah siswanya ada 1.200-an. Dan di sini banyak sekali siswa-siswa yang berpotensi. Dan itu yang harus dikembangkan. Nah, kebetulan karena mata pelajaran saya adalah kimia, maka saya ingin bagaimana siswa saya itu lebih bisa menumbuhkan pemahaman mereka, keterampilan mereka, bahkan kreativitas mereka tentang kimia pada mata pelajaran kimia. Ya, jadi bukan hanya untuk tujuannya nanti supaya lombanya itu bisa diikuti dan bisa mendapatkan prestasi yang sesuai dengan yang diharapkan. Bukan hanya itu, tetapi saya memang betul-betul ingin supaya potensi yang ingin dikembangkan. Puji nih, terima kasih sebelumnya. Ini luar biasa ya. Jadi latar belakang, tujuan, saya bisa sedikit berimajinasi di sini. Tapi saya belum menemukan imajinasi tentang ini kan kita tidak tahu ini ketika nanti ini selesai ini program capaian apa yang mau bisa membentuk karakter anak bahwa kelompok pelajar kreatif kimia ini. Coba karakter apa yang nanti akan menunjukkan. Ya. Itu dulu untuk sementara. Iya. Baik, saya masih ada lagi sebentar. Oh, dapat ya, kita ada ini. Ya. Jadi begini, sebagaimana di kurikulum Merdeka itu kan namanya yang akan kita capai adalah pelajar atau peserta didik yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya. Nah, di situ pertama adalah beriman dan bertakwa kepada bangsa dan teknologi. Kemudian ada kreatif, kemudian mandiri, bergotong royong, kemudian global ya. Salah satunya adalah kritis. Ya, kritis. Radikal. Kritis. Nah, di sini sebenarnya saya punya mimpi begini Pak. Jadi ini saya nanti program saya bukan hanya mau memberikan saja, ini kan sifatnya cuma kurikuler ya. Jadi hanya memberikan pemantapan pemahaman ya yang sudah didapatkan dari ibunya, kemudian dia mantapkan ya, semacam pengayaan. Tetapi saya kedepannya itu punya mimpi supaya dari program saya ini saya ingin siswa saya itu memiliki kreativitas
Ya, selain sudah mampu di mata pelajaran kimia, tapi saya ingin mengembangkan kreativitasnya. Saya itu punya cita-cita bagaimana nanti saya ingin siswa saya itu membuat misalnya ya ini bahan-bahan yang dia buat sendiri, jadi tidak perlu lagi dibeli. Misalnya saya ingin mereka bisa membuat sabun sendiri, jadi sabun yang punya brand sendiri, brand yang Selembati Takala. Ya, saya mau begitu. Itu kan sudah salah satu bentuk menciptakan kreativitas. Saya juga punya cita-cita, saya itu penasaran dengan tumbuhan kopasanda, gondrong-gondrong ya, kita sudah kenal barangkali. Saya ingin sekali bagaimana supaya di sekolah saya itu, saya yang pertama yang membuat minyak gondrong-gondrong, karena belum ada saya dapatkan minyak gondrong. Nah, di situ bisa menunjukkan bagaimana kreativitas siswa itu. Nah, itulah mimpi Jadi saya. kemandirian ya, sini ya, yang ditonjolkan. mandiri, berpikir, kreatif juga. Saya kira itu. Ya, itu saya sudah temukan ya sisi kreatif mandirian. Kemudian itu tadi Deta menarik. Itu Deta itu lahir daripada satu kisah. Namanya seorang itu pemuda namanya William. Moralitas, religius itu saya lihat tapi orang sekarang rindu yang cerita itu. Nah, itu yang saya berharap teman-teman yang punya ide itu jangan dikotomikan itu ide umum itu kepada agama, jangan dipisahkan. Jadi kalau bisa ini ada lahirannya pada akhirnya nanti kita akan kembali bahwa teori kimia ini melahirkan tentang cerita penciptaan. Itu jadi yang tujuh, tapi sudah luar biasa ini. Saya sebenarnya hanya mencoba menggiring kita berimajinasi dan berpikir. Kan saya diajar untuk kreatif dan kritis. Ya, betul, itu selalu ada di pikiran saya, Pak. Iya, Ya, bahwa apapun yang kita lakukan nanti itu kita kembalikan ke pencipta kita. Sama contoh kecil nanti kita dapat bisa membuat sabun, bisa membuat minyak kopasanda. Ya, kita kembali bahwa kita diberikan pemahaman seperti itu, kemampuan untuk berbuat itu karena siapa? Karena pencipta kita. Ya, itulah harapan saya dan akan kami tumbuhkan pada karakter siswa-siswa kami. Insya Allah. Amin. Terima kasih, Pak. Siap, Bu. Keren memang yang penting. Ketuhanan yang Maha Esa yang penting. Yang pertama ini. Apa kita ini jadikanlah banyak. Ya kakak. Setelah sekian lama kita berpisah, atau mungkin memang masih ada rasa. Semoga dia rasakan yang sama. Tiba-tiba dalam hati bertanya, sedang apa dan di mana dia? Masihkah dia menyimpan rasa? Masihkah dia menyimpan rasa? Rasa ini tiba-tiba ada setelah sekian lama kita berpisah, atau mungkin memang masih ada rasa. Namanya produknya ya memang sebagai bentuk bahwa ini memang benar-benar baik ya, mungkin kita bawa pulang Pak. Ya betul. Ya, coba di rumah disampaikan kalau ini dicoba sekarang nggak bisa Pak. Dibuka harganya Pak. Bukti ini baik. Sudah ada harga di situ. Ini para kepala suku harga tidak masalah Pak. Gampang kan tinggal dilipat begini kan dah kelihatan. Senyawa aktifnya nih kayak Pak bisa melawan itu SARS-CoV-2 virusnya. Yang Omicron saya kira bisa membantu kerja LMS. Makanya kan Pak Bupati ini di Bumi membanyakan dia. Kalau dia bisa penelitiannya itu bisa menghambat perkembangan SARS-CoV-2 yang virusnya itu COVID. Setelah sekian lama kita berpisah, memang masih ada rasa. Semoga dia rasakan. Semoga dia rasakan. Semoga dia rasakan yang sama. Semoga dia rasakan yang sama.
rasakan yang sama. Kamu kenapa? Kok tumben senyum-senyum sendiri? Gak apa-apa, tiba-tiba aja. Rasa ini tiba-tiba ada setelah sekian lama kita berpisah. Atau mungkin memang masih ada rasa. Semoga dia rasakan yang sama. Jujur aku mengaku, ku sakit hati padamu. Mengapa kau lukai aku? Mengapa putuskan diriku? Untung ada nenekku. Nenek bilang kepadaku bahwa bila gugur satu akan tumbuh 10.000. Aku tak menangisimu, masih bisa tertawa. Walau kau telah lukai aku, nenek bilang kuat-kuat. Untuk apa menangisimu? Lebih baik ku tertawa. Walau kau pergi jauh dariku, nenek bilang kuat-kuat. Mau tahu rasanya sakit hati itu apa? Pernahkah kau disengat lebah? Itu lebih pedih katanya. Oh nenekku pahlawanku, pantang mundur nasihatiku, bahwa bila gugur satu akan tumbuh 10.000. Aku tak menangisimu, masih bisa tertawa. Walau kau telah lukai aku, nenek bilang kuat-kuat. Untuk apa menangisimu? Lebih baik ku tertawa. Walau kau pergi jauh dariku, nenek bilang Jangan kau menangisiku, lebih baik kau tertawa. Aku tak pergi jauh darimu, nenekku bilang salah faham. Untuk apa menangisiku? Lebih baik kau tertawa. Aku tak pergi jauh darimu, nenekku bilang salah faham. Aku tak menangisimu, masih bisa tertawa. Walau kau telah lukai aku, nenek bilang kuat-kuat. Untuk apa menangisimu? Lebih baik ku tertawa. Walau kau pergi jauh dariku, nenek bilang kuat-kuat.
Mengapa kau pergi, mengapa kau pergi di saat aku mulai mencintaimu. Berharap engkau jadi kekasih hatiku, malah kau pergi jauh dari hidupku. Menyendiri lagi di saat kau tinggalkan diriku pergi. Tak pernah ada yang menghiasi hariku di saat aku terbangun dari tidurku. Aku inginkan dirimu datang dan temui aku. Kan ku katakan padamu, aku sangat mencintai dirimu. Aku inginkan dirimu datang dan temui aku. Kan ku katakan padamu, aku sangat mencinta. Menyendiri lagi di saat kau tinggalkan diriku pergi. Tak pernah ada yang menghiasi hariku di saat aku terbangun dari tidurku. Aku inginkan dirimu datang dan temui aku. Kan ku katakan padamu, aku sangat mencintai dirimu. Aku inginkan dirimu datang dan temui aku. Kan ku katakan padamu, aku sangat mencintai.